Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Coba lihat, siapa penganut dosi ini? Mengapa dia menyeret 5 bola cahaya yang berisi tahanan dewa secara bersamaan? Sebuah sosok berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah Anda melihatnya dengan benar? Saya mendengar bahwa orang tersebut bernama Jonggu. Namun sebelumnya dia sering kembali dengan tangan kosong, sehingga kekuatan mengalami kemacetan di keabadian Kaisar langkah kedua. Sosok lain menjawab perlahan. Apa? Jika Jonggu berada di keabadian Kaisar langkah kedua, bukankah keberuntungannya terlalu kuat? Coba Anda perhatikan lebih dekat. Sebenarnya ada ribuan sosok tahanan dewa di salah satu bola cahaya. Sosok lain berteriak dengan tidak percaya. Sebelum Xiuyan dan yang lainnya benar-benar memasuki alam dewa iblis abadi, mata semua orang suci yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas. Dan mereka semua melihat kelompok Zhonggu membawa 5 bola cahaya, tahanan dewa yang terlihat sangat mempesona. Karena secara umum, sebagian besar para penganut dosi hanya bisa menangkap beberapa ratus tahanan dewa. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat, dan hanya dengan keberuntungan, mereka dapat memiliki kesempatan untuk menangkap makhluk abadi. Bahkan Zhonggu sendiri tidak menyangka bahwa permainan yang dia atur yang merupakan hanya karena keberuntungan dan menggunakan formasi bintang cahaya dingin dan mengatasnamakan leluhur Huang Guan yang terkenal. Di antara banyaknya penyusup dari dunia lain, dia bisa menangkap ribuan orang kuat sekaligus. Meskipun kebanyakan dari mereka hanyalah dewa pertempuran. Namun yang terpenting adalah, selain Xiuyan yang berhasil melepaskan diri dari susunan ilusi, ada 2 sosok yang sangat kuat yang berada di keabadian Kaisar langkah ke-9, dan itu dapat ditukar dengan banyak poin kontribusi yang bernilai banyak uang. Pada saat ini diikuti oleh serangkaian tatapan yang tidak ramah, Xiuyan dan yang lainnya segera memasuki alam dewa iblis abadi. Namun, saat Xiuyan memperhatikan semua orang suci yang memiliki mata merah keunguan ini, sepertinya mengandung hukum yang misterius. Saat Xiuyan dan yang lainnya mendekat, kehampaan alam ini diselimuti kabut ungu. Jadi Zhonggu yang mengendalikan kompas tersebut memperhatikan kecepatannya dan perlahan-lahan melaju ke dalam objek tersebut. Setelah beberapa saat, matahari merah mulai terlihat dengan jelas. Bahkan istana-istana megah juga bermunculan silih berganti. Namun istana-istana tersebut bukan hanya dibangun di tanah, tetapi di udara juga sangat banyak istana yang terlihat sangat indah. Setelah Xiuyan dan yang lainnya memasuki alam dewa iblis abadi ini, dia bisa mendengar banyak suara raungan kebisingan yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan itu, Xiuyan juga cukup tercengang. Karena jumlah orang di alam ini melebihi imajinasi yang dapat dibayangkan oleh Xiuyan. Bahkan di alam dewa kuno dan dunia sensi, Xiuyan belum pernah melihat pemandangan spektakuler seperti itu. Bagaimanapun di alam ini selain banyak orang-orang kuat dari dunia kuno dewa iblis abadi, tetapi juga ada banyak sekali orang kuat dari dunia lainnya. Dan yang dapat dibedakan dengan jelas, bahwa para budak dewa memiliki tanda budak yang jelas di leher mereka. Meskipun sekilas antara tuan dan budak dewa terlihat hampir sama, namun yang bisa diperhatikan adalah tidak ada budak dewa terbang sendirian di udara. Jadi meskipun para budak itu terbang membangun istana yang melayang di udara, tapi tanpa kepemimpinan dosi, para budak dewa tidak bisa terbang sesuka hati. Pada saat ini, Xiuyan masih mengamati semua orang suci alam dewa iblis abadi. Jadi Zhonggu juga bijaksana dan tidak terburu-buru untuk segera pergi sampai Xiuyan menarik pandangannya. Senior, ayo pergi ke aula budak dewa sekarang.
Setelah kita menyerahkan bola cahaya ini, kita bisa menukarnya dengan poin kontribusi. Jonggu berbisik pelan. Sebaiknya mulai ini Anda memanggil saya dengan nama Yan Xio. Sekarang Anda adalah tuannya, dan saya adalah pelayannya. Xiaoyan berkata perlahan. Setelah benar-benar memasuki dunia kuno Dewa Iblis Abadi, meskipun Xiaoyan memiliki tanda Buddha, tetapi itu hanya tiruan. Jadi sekarang identitas Xiaoyan harus menjadi budak dewa yang nyata. Jika tidak, maka akan mudah untuk mengungkap rahasia sendiri. Setelah Jonggu mendengar itu, dia juga segera mengangguk. Kemudian Jonggu berdiri di atas kompas, dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke kejauhan. Namun tiba-tiba Jonggu merasa bahwa seperti orang kuat yang kembali ke rumah. Karena setelah dia menjadi orang terkenal di luar alam Dewa Iblis Abadi, sekarang ada banyak mata yang menatapnya. Bahkan setelah memasuki alam Dewa Iblis Abadi, bagi semua orang suci, pemandangan ini cukup mengesankan. Karena di belakang Jonggu ada 5 bola cahaya tanan dewa. Bagaimanapun bagi mereka, penangkapan seperti itu hanya bisa menduduki peringkat teratas dalam hal kekuatan, dan hanya dengan menggunakan beberapa trik yang bisa melakukannya. Namun murid-murid Tao seperti Jonggu yang hampir merupakan sosok pinggiran terlemah di antara murid-murid Doshi. Sebenarnya dia tidak pernah disukai oleh sesama murid lainnya karena bahkan suka menindasnya. Tapi meskipun Jonggu juga tahu bahwa yang dia lakukan itu salah karena diperoleh dengan cara merampok dari murid lain. Namun saat ini dia sangat menikmati perasaan tersebut. Bagaimanapun selama dia berada di alam Dewa Iblis, baru kali ini dia bisa merasa dikagumi oleh ribuan orang. Tapi sekarang dia dapat melihat dengan jelas ada begitu banyak tatapan penuh hormat yang melihat ke arahnya. Pada saat yang sama, tanda Buddha di leher Xiaoyan dan Jin Doming yang duduk bersila di belakang Jonggu juga memancarkan cahaya merah redup, sehingga banyak mata yang melihat ke arah keduanya. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kedua orang di belakang Jonggu adalah budak Jonggu yang sangat kuat. Oleh karena itu, setelah semua orang merasakan aura yang terpancar dari keduanya, banyak murid Doshi yang sebelumnya menindas Jonggu segera memilih untuk mundur. Setelah beberapa saat di bawah tatapan banyak mata, Xiaoyan dan yang lainnya segera tiba di aula budak dewa. Seperti yang disebutkan Jonggu sebelumnya, aula Buddha ini berbentuk seperti sebuah bintang dan sepertinya terbuat dari bahan yang mirip dengan bola cahaya tanan dewa dan benar-benar transparan, namun tidak dapat dilihat dengan jelas seberapa besar ukurannya. Ketika Jonggu tiba di depan aula utama, tiba-tiba seseorang segera mengambil alih 5 bola cahaya di belakang Jonggu dengan cepat. Jonggu, kali ini sepertinya panen Anda cukup bagus. Pada saat ini di depan aula utama, seorang wanita anggun datang perlahan dengan kaki gioknya yang ramping. Dan wanita itu juga memegang sepotong batu giok di tangannya, seolah-olah dia sedang merekam sesuatu. Saya telah melihat ikan batu giok dari nasi. Tetapi saya sudah lama tidak melihat ikan batu giok dan nasi yang semakin indah. Jonggu berkata, sambil tersenyum lembut. Sepertinya dalam kata-kata Jonggu, dia sedang mengatakan bahwa kata sanjungan kepada seorang wanita. Mendengar itu, sosok wanita yang bernama Yuyu hanya sedikit mengerutkan bibirnya. Namun ekspresi tidak banyak perubahan. Melihat itu, Jonggu tampak muram. Mungkin karena dia selalu menundukkan kepalanya. Bagaimanapun juga kekuatannya terletak pada sosok di belakangnya. Jadi Jonggu segera menangkap Xiaoyan dengan mata suram. Seolah-olah hatinya dipenuhi kesedihan. Melihat tatapan Jonggu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Sejak kapan dia menerobos keabadian? Meskipun langkah kedua keabadian Kaisar tidak populer, namun tidak peduli seberapa lemahnya dia. Bukankah dia tetap abadi?
Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Namun hal yang tidak pernah Xiaoyan duga adalah bahwa di alam Dewa Iblis abadi semua orang suci mungkin telah mengumpulkan makhluk abadi. Dan Xiaoyan juga dapat melihat sebagian besar orang suci ini juga sangat kuat. Dengan cara ini, jika dibandingkan dengan Zhonggu yang berada di keabadian Kaisar langkah kedua, Xiaoyan memang sedikit tidak puas. Sekarang Xiaoyan telah menerobos langkah kelima keabadian Kaisar, sehingga dia dapat memahami bahwa hanya setelah benar-benar menerobos keabadian Kaisar langkah kelima, barulah dia benar-benar dapat memasuki peringkat makhluk abadi. Sebelumnya, Xiaoyan hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan keabadian, sehingga dia bisa mendukung pertempuran di domain Dewa Abadi. Namun untuk membentuk domain Dewa Abadi dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, itu juga membutuhkan lebih banyak kekuatan keabadian. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tertegun sejenak. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba seseorang segera datang dan menyerahkan sepotong batu giok kepada Yuyu, sehingga dia bisa memberinya pengaturan yang baik. Segera Yuyu menyapu potongan batu giok di tangannya, namun dia tiba-tiba menjadi tertarik dan menatap diam-diam ke dalam lingkaran lebar batu giok dengan lembut. Tapi secara tidak sengaja, tubuhnya juga sedikit bergetar saat dia menghitung angka-angka dalam batu giok. Setelah beberapa angka muncul, langkah pertama yang dilakukan Yuyu adalah menghirup udara dingin. Namun bulu mata panjang sedikit bergetar karena saking keterkejutnya saat ini. Sudah lama sekali saya tidak melihat panen seperti ini. Bahkan Cincang sudah lama tidak menangkap penyusup yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Sebagai pemimpin, mungkin saja dia kurang beruntung sekarang, meskipun kekuatannya tidak diragukan lagi, karena dia yang terkuat di antara penganut Douxi. Tapi saya kebetulan sangat beruntung kali ini. Zhonggu berkata sambil tersenyum. Pada saat ini sebuah kata-kata sederhana yang diucapkan Zhonggu membuat orang-orang di depannya merasa bersemangat. Namun begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba seseorang perlahan keluar dari aula budak dewa. Dan penampilan sosok yang keluar, dia mengenakan mahkota emas dan jubah sutra emas. Dan ada orang lain di belakangnya. Ketika semua orang keluar, tiba-tiba wajah Zhonggu membeku seketika saat sosok itu berhenti. Melihat itu, Zhonggu dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk memberi penghormatan kepada Cincang. Namun Zhonggu juga tersenyum pahit karena sebelumnya dia hanya ingin pamer di depan Yuyu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Cincang juga berada di alam budak dewa saat ini. Dan Yuyu bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat Zhonggu. Pada saat ini, Cincang baru saja berjalan ke arah Yuyu, kemudian dia melirik ke arah Zhonggu. Awalnya tatapan terlihat tenang, namun tiba-tiba tatapan matanya berubah menjadi lebih dingin. Melihat itu, alis Zhonggu langsung menyusut. Karena kali ini dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak bisa dia singgung, yang membuat ekspresi wajah Zhonggu menunjukkan kepahitan. Bahkan saking ketakutannya, keringat dingin terus mengalir dari ujung dahinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.